Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mencipta kita semuanya, dan Dia juga yang menjaga, memelihara kita dengan segala aturan-aturannya. Dia yang paling mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan makhluknya, dan Dia pula yang paling memahami mana yang terbaik buat mereka. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau dengan baik hingga yaumul akhir. Berbahagialah orang yang sami'na wa ata'na, yakni dia katakan saya mendengar dan saya mentaati. Dan salah satu yang harus kita dengar, yang harus kita taati adalah satu ayat di dalam Al-Quranul Karim. Saya cuplik dari surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki, kaum laki-laki, para suami, itulah yang menjadi qawwam atas kaum wanita, yakni atas istri-istrinya. Qawwam yang mengandung arti dialah yang bertanggung jawab, dialah yang menegakkan keluarganya, membawa kemana arah keluarga akan dibawa, apakah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di surganya, atau membawa kepada siksanya yang dahsyat di nerakanya. Ini adalah qawwam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan. Setidaknya dua alasan disebutkan dalam ayat ini kenapa kaum laki-laki atau suami itu menjadi qawwam bagi kaum perempuan. Yani bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Yani dengan sebab Allah telah melebihkan kaum laki-laki daripada kaum wanita. Ini kehendak Allah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Dan laisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak bisa dipersamakan dengan perempuan, kaum wanita. Demikian juga kaum wanita itu berbeda dengan laki-laki. Ini bukan masalah hegemoni kaum pria terhadap kaum wanita, apalagi kalau disebut dengan penjajahan antara dari kaum laki-laki kepada kaum wanita. Ini lebih kepada peran dan tanggung jawab suami yang diberi tanggung jawab lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga, yakni sebagai qawwam, di mana Ibnu Abbas menafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dicuplik pendapat Ibnu Abbas, suami itu
bisa disetarakan kalau dalam sebuah negara itu umaroknya. Dia memiliki hak untuk memerintah, untuk melarang, untuk memberikan tuntunan, bimbingan, pendidikan, dan petunjuk kepada istri-istrinya, kepada keluarganya, selama mereka berada dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalannya syariat yang lurus. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang pun, kepada makhluk siapapun itu, pemerintah maupun suami, kalau itu memerintahkan untuk maksiat kepada Al-Khaliq, yakni Sang Pencipta. Jadi sekali lagi, qawwam itu bukan masalah kekuasaan dalam tanda kutip laki-laki atas wanita, tapi lebih kepada perbedaan tanggung jawab yang lebih dalam keluarga yang dibebankan kepada seorang laki-laki. Dialah yang ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Inilah qawwam. Dan Allah sudah lebihkan ini bukan sekedar tanggung jawab yang Allah lebihkan kepada kaum laki-laki, tapi Allah juga telah melebihkan jauh lebih dalam lagi struktur, postur tubuhnya lebih tepat untuk dijadikan pemimpin di keluarga. Pengalaman-pengalamannya dengan dunia luar, bahkan sejak kecil dari jenis permainan yang dia pilih, yang dia tekuni, itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang kendali di keluarga nanti, sampai kepada saraf-sarafnya, sampai kepada psikologisnya. Itu sudah Allah lebihkan dari kaum wanita. Alasan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau tadi lebih kepada kelebihan tentang dirinya, dan kalau yang sekarang ini kelebihan yang terkait dengan hartanya, maka Allah perintahkan kaum laki-laki untuk memberikan nafkah, termasuk dalam hal ini adalah mahar. Laki-laki lah yang memberikan mahar kepada kaum wanita. Laki-laki lah yang memberikan nafkah, dan ini sudah tanggung jawab dia. Maka berdasarkan ayat ini, kaum wanita itu berhak untuk menuntut sang suami supaya sang suami betul-betul menjadi pelindung dia, betul-betul menjadi pendidik dia, betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab atas dia, sebagaimana ia juga, istri juga berhak untuk meminta dipenuhi nafkahnya dari sisi harta kekayaan. Jadi ketika misalnya sang suami membiarkan istrinya, tidak ada rasa kecemburuan sama sekali, keluar rumah tanpa izin, bahkan tabarruj misalnya, dibiarkan, si istri berhak untuk meminta suaminya menegakkan tanggung jawabnya, daripada nanti di akhirat ditanya tentang tanggung jawab suami atas istri-istri dan anak-anaknya. Maka lebih baik di dunia sekarang diperbaiki. Karena kita banyak melihat di luar kasus-kasus tentang tabarruj, tentang penyelewengan, tentang terbukanya aurat, dan hal-hal yang lain yang menjurus ke arah itu.
dan menjurus kepada kehancuran moral, akhlak umat ini, akhlak anak bangsa ini, yang ujung pangkalnya adalah karena sang suami tidak bisa menegakkan tanggung jawab kepada keluarganya, menjaga mereka. Dikarenakan suami tidak menjadi qawwam dengan baik. Ini akar permasalahannya. Maka apabila hari ini misalnya ada seorang wanita yang karena misalnya merasa memiliki sumber nafkah sendiri, itu tidak salah untuk membantu suami. Itu tidak salah. Dia memiliki harta, kemudian ia nafkahkan, ia gunakan di jalan Allah atas kehendak sendirinya, karena dia memang memiliki harta sendiri misalnya. Tidak mengapa. Tapi masalahnya seringkali ketika seorang istri memiliki sumber penghasilan sendiri, dia merasa mandiri, dia merasa tidak perlu melibatkan suami dalam beberapa hal yang akan ia lakukan dalam hidupnya atau membawa nama keluarganya. Lalu kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Yang jadi masalah adalah ketika keputusan-keputusan dari satu pihak, istri itu kemudian berpengaruh besar terhadap marginalisasi atau pengkerdilan tanggung jawab suami sebagai qawwam. Ini yang menjadi masalah. Ini yang harus dikembalikan lagi kepada posisinya yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Allah tidak mungkin salah memilih kaum laki-laki untuk menjadi qawwam di dalam keluarganya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang perkataannya itu adalah wahyu juga, tidak akan keluar dari koridor wahyu. Ketika beliau bersabda, la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung. Tidak akan pernah beruntung selamanya suatu kaum yang mereka menyerahkan urusannya kepada kaum wanita. Mudah-mudahan kita memiliki sifat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati setiap aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.